Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang digital marketing. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama, strategi pemasaran digital marketing melalui media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu saluran pemasaran paling signifikan bagi perusahaan. Sosial media tidak hanya menjadi alat untuk membangun kesadaran merek, tetapi juga membantu meningkatkan loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Lalu ada strategi dalam memaksimalkan potensi media sosial. Yang pertama, membuat konten berkualitas. Kedua, konsisten branding. Ketiga, memanfaatkan influencer marketing. Keempat, interaksi aktif dengan audiens. Kelima, kampanye berbasis komunitas. Keenam, penggunaan iklan berbayar. Ketujuh, analisis kinerja dan optimasi. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan pemasaran digital marketing dalam sosial media. Ya, kelebihannya, jangkauan audiens yang luas, biaya lebih efisien, interaksi langsung dengan customer, monitoring real time melalui analitik. Dan kekurangannya, yang pertama ada persaingan ketat, kedua ketergantungan pada platform pihak ketiga, lalu yang terakhir ada kritik negatif dapat merusak reputasi. Selanjutnya ada daftar pustaka dari Jatmiko Novi Satria, strategi pemasaran ideal di era digital untuk meningkatkan penjualan produk UMKM, artikel 2022, halaman 253. Lalu ada Haryanto Rudi tentang digital marketing sebagai strategi pemasaran di era. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis data dalam digital marketing. Pada slide ini, kita membahas pentingnya analisis data dalam digital marketing. Digital marketing adalah komponen penting dalam bisnis modern untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan meningkatkan konversi penjualan. Di sisi lain, analisis data membantu kita memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan kampanye, serta mengukur efektivitas strategi pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa data merupakan fondasi dalam setiap keputusan digital marketing yang strategis. Selanjutnya ada pengumpulan data dalam digital marketing. Sumber data dalam digital marketing sangat beragam. Contohnya, data dari website dan analitik pengunjung bisa diperoleh melalui Google Analytics. Untuk media sosial, kita dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Email marketing juga menyediakan data berharga melalui alat seperti MailChimp. Namun, yang paling penting adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan dapat diandalkan agar menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, ada analisis deskriptif yang menggunakan statistik dasar untuk menggambarkan data secara keseluruhan. Kedua, analisis prediktif yang memanfaatkan data historis untuk memprediksi perilaku pelanggan di masa depan. Terakhir, segmentasi pelanggan, yaitu teknik untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu guna meningkatkan konversi. Kombinasi dari teknik ini memungkinkan kita membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya adalah ada penerapan hasil analisis data. Hasil analisis data dapat digunakan untuk mengoptimalkan kampanye iklan dengan menentukan iklan serta audiens yang paling efektif. Selain itu, personalisasi dan ROI menjadi kunci dalam mengukur keberhasilan kampanye. Dengan memanfaatkan metrik seperti CPA dan tingkat konversi, kita dapat menilai apakah strategi yang diterapkan memberikan dampak positif pada bisnis. Ini adalah langkah penting untuk memastikan strategi digital marketing berjalan sesuai rencana. Baik, selanjutnya saya Fira Mitra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan data dan privasi dalam digital marketing. Yang pertama, adanya keamanan data dan privasi. Kebocoran data pelanggan merupakan resiko utama yang dapat menjadi akibat serangan cyber seperti kekerasan atau kelalaian dalam menyimpan data secara aman. Selain itu, data yang bocor berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan tidak sah seperti penipuan identitas atau eksploitasi ekonomi. Kondisi ini tidak hanya membahayakan privasi individu, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan data. Selanjutnya, regulasi yang mengatur keamanan data. Yang pertama, General Data Protection Regulation di Eropa, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Health Insurance Stability and Accountability, dan California Consumer Privacy Act di Amerika Serikat. Selanjutnya, langkah penting dalam menjaga keamanan data. Yang pertama,
Enkripsi data. Data harus dienkripsi selama transmisi dan penyimpanan untuk mencegah akses tidak tepat. Yang kedua, audit keamanan secara berkala. Audit sistem keamanan dapat mengidentifikasi kelemahan dan mencegah ancaman potensial. Yang ketiga, transparansi kebijakan privasi. Pengguna harus diberi informasi yang jelas mengenai data, apa yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut digunakan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi canggih. Teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan keamanan data dengan menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah. Ini berikut daftar catatannya. Baik, selanjutnya akan ada beberapa peran video marketing pada sebuah promosi. Nah, tentu memiliki beberapa peran pentingnya. Yang pertama adalah daya tarik visual yang tinggi. Konten yang bergerak akan secara visual lebih mudah dikonsumsi dan juga akan lebih mudah diingat oleh para audiens. Lalu yang kedua ada kemampuan meningkatkan engagement. Fitur seperti tombol CTA atau call to action seperti polling ini dapat menyapa langsung para audiens sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang para audiens butuhkan. Lalu yang ketiga adalah aksesibilitas dan jangkauan yang luas. Video marketing mampu mencapai audiens global dengan mudah karena video marketing yang sudah dibuat akan dipost di beberapa platform besar seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Tentu aplikasi-aplikasi tersebut sudah memiliki beberapa pengguna di seluruh negara. Lalu yang keempat adalah mengembangkan target pasar dan selangkah lebih maju dari kompetitor. Nah, dengan sosial media kita dapat mengetahui informasi penting dari kompetitor sehingga dapat meningkatkan strategi pemasaran. Baik, saya kira cukup untuk video marketing pada video kali ini, yaitu jadilah penjelajah dunia digital dan temukan sudut pandang unik untuk memikat pelanggan dan buat produk kita tak terlupakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.